Sidin sudah kada kau melihat lagi biar diparakakan kayak ini tulisannya gitu melihat mata Sidin kabur sudah abang ulun nih kabur sini artinya karena ada penyakit mata Sidin kabur tapi membaca maulid karena rancakan baca maulid habsi baca doa hafal Sidin. Nah malam maulid azab yang juga Muhammad Al-Azabi doanya hafal juga. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kerancakan membaca. Nah malam Rabu itu pemaulidan maulid Habsyi, maulid Simtud Durar, maulid Al-Azab diamalkan di pondok pesantren Al-Hashimiyah atau di Majelis Ulun Nurul Madinah membaca maulid itu, maulid Simtud Durar Habsyi lawan maulid Azab. Sudah berapa tahun hafal Sidin pas mata kada melihat hafal tadi berguna benar. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Dan yang sama-sama dimuliakan, kita muliakan bersama-sama guru-guru agama, alim ulama, Sahibul Bait di sini guru Syarifuddin, juga guru Saifur Rahman sebagai Sahibul Bait ataupun khadim majelis ini, juga para ulama-ulama guru-guru yang mungkin kada ulun sebutkan satu persatu berataan banyak hadir di sini berataan. Alhamdulillah. Tokoh-tokoh agama, tatuha-tatuha kampung yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, juga anggota majelis rutin di majelis ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul berataan di sini. Ulun tadi umpat berkumpul juga. Artinya kada tahu juang kan disuruh bepander. Cuma ngaran sudah takana garisannya nih bantu para-para kesuruh bepander. Padahal ulun di majelis ulun hari ini tadi mengisahkan manangati jangan tapi bepander. Jadi ulun ini amun ditiwas babiniannya takana kepala nih atau bulik apa jurang tuh tabulik takamuha seorang juga karena membaca kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin babinian ini. Majelis ulun di sana dihadiri oleh bubuhan di sini juga, bukan sama-sama ini juga nang banyak pebiniannya hadir ke majelis di Nurul Madinah atau di pesantren Al-Hashimiyah hari Rabu imbah tengah hari tadi siang tadi nang tulakan buan sini juga babnya pas takana hifzul lisan. Nah, Imam Ghazali membicarakan masalah lidah, lisan ini. Jadi jangan tapi banyak bepander. Sekalinya ulun nang banyaknya bepander. Ayo menyata salah minta ampun maaf ulun. Nggih. Jadi kita bersyukur alhamdulillah karena hadir di majelis yang seperti ini. Mahauli salah satu bid'ah, satu qit'ah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Al-Arif Billah Al-Qutub Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dzurriyyat Rasulullah itu disebutkan Rasulullah, inna ibnati Fatimah bid'atun minni, bahwasanya putriku, anakku Fatimah itu satu potong dari awak aku, kata Rasulullah. Bid'ah ay qit'ah, satu potong dari awak aku. Faman ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani. Kata Rasulullah, siapa menyenangkan Fatimah, mencintai Fatimah, berarti dia menyenangi aku dan mencintai aku. Waman abghadaha, siapa memarahi, menyariki, memusuhi Fatimah,
faqad abghadani, berarti memusuhi, memarahi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ini, malam hari ini berbahagia karena kita termasuk dari kalimah Rasulullah yang man ahabbaha faqad ahabbani. Siapa mencintai satu potong daripada jasadku Siti Fatimah, maka berarti dia mencintai aku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pengakuan diri kita saja, tapi mudah-mudahan diakui oleh Rasulullah bahwa kita orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu potong. Siapa mencintai Fatimah berarti mencintai Rasulullah. Maka Fatimah punya putra yaitu Hasan dan Husain. Hasan Husain itu satu potong daripada jasadnya Fatimah. Fatimah satu potong dari jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin, maka Ali Zainal Abidin satu potong daripada jasadnya Husain, dan Husain satu potong dari jasad Fatimah, Fatimah sepotong daripada jasad Rasulullah. Berarti Zainal Abidin adalah satu potong dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Bagir. Muhammad Bagir satu potong daripada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin satu potong daripada Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain satu potong dari Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah satu potong daripada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Muhammad Bagir satu potong daripada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah terus kita peringati Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau nasabnya dibaca terus maka nyam pada Sayyidina Husain, berarti Habib Ali sahibul maulid yang kita hauli ini satu potong dari jasad Rasulullah, dan kita menghauli satu jasad Rasulullah, satu potong dari jasad Rasulullah. Insya Allah kita ditulis orang yang mencintai Rasulullah SAW. Man ahabbaha faqad ahabbani. Siapa mencintai Fatimah berarti dia cinta kepadaku. Terus siapa cinta Husain cinta kepadaku, cinta Zainal Abidin cinta kepada Rasulullah, begitu pula cinta kepada Habib Ali sahibul maulid. Kita cinta kepada Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kalau cinta dicintai oleh Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, itu sudah pasti hasilnya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan berkumpulnya kita ini terkumpul dalam surga. Habib Ali beliau berkata, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di sini, kata Habib Ali, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Penghabisannya, akhirnya yang kami harapkan kami berkumpul seperti ini, ya Allah, kami satu saja mengharapkan husnul khitam, mati membawa Islam dan iman yang sempurna sehingga masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang ada sejarah pun iman di dalam hatinya, maka dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Apalagi dia punya iman yang baik, yang sempurna, yang lengkap, yang diisi dengan mahabbah kepada dzurriyyat Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah. Husnudzan kita billah bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang yang seperti ini di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Mudah-mudahan Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min ataya kal jisami. Berikanlah ya Allah kepada kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, wa'atina ma qad sa'alna, yang kami pinta, yang hadir di sini, ya Allah, ada yang memerlukan Engkau, yang menghajatkan Engkau, yang memohon kepada Engkau, yang berdoa kepada Engkau, yang hatinya mengharap meminta
kepada Engkau, ada yang mengharapkan ampunan dosa, ada yang mengharapkan rezeki diluaskan yang halal, ada yang mengharapkan anak-anaknya menjadi orang-orang soleh, ada yang mengharapkan istri-istrinya istri yang soleh, ada yang mengharapkan suami-suaminya ada suami yang soleh. Begitu banyak harapan di hati-hati para kaum muslimin yang hadir di majlis ini. Ya Allah, kata Habib Ali, wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami, kami meminta pemberian-pemberian Engkau yang besar ya Allah. Memohon kami berkumpul di sini dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sudahlah, empihan sudah. Alhamdulillah. Jadi jangan anggap remeh berkumpul di sini. Nah, sekecil perbuatan kita ini berkumpul-kumpul rame-rame gaya ini. Senang sembahyangan, pina pasik baca kada duduk-duduk saya ini. Ini amal itu kada boleh dianggap remeh. Walaupun pina duduk-dudukan kayak ini aja, ini luar biasa. Sekecil apapun perbuatan taat, di dalamnya isinya ridho Allah. Jadi kita kada boleh menganggap remeh satu amal soleh yang baik, sekecil apapun isinya ridho Allah. Sebaliknya, kita tidak boleh menganggap remeh satu kemaksiatan, sekecil apapun maksiat itu, karena isinya di dalam maksiat itu adalah suhtullah, kemarahan Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khaba'a ridahu bi ta'atih. Allah menyembunyikan ridhonya, kesenangan Allah disembunyikan Allah di mana? Bi ta'atih, pada satu perbuatan taat. Jadi kalau kita mengerjakan perbuatan taat, perbuatan baik, walaupun kelihatannya kecil, itu isinya ridhonya Allah. Allah ridho, Allah senang, itu isinya perbuatan baik. Kita duduk di sini berselawat kali, 20 kali mungkin, itu isinya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang sudah mutmainnah, yang tentram, sudah taat kepada Allah, pergilah kamu, kembalilah kamu kepada Allah, radiyatan mardiyah, hal keadaan engkau ridha dengan Allah dan engkau diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka engkau termasuk betul-betul hambaku, hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba nafsu, bukan hamba dunia, bukan hamba pekerjaan, bukan hamba istrinya, bukan hamba suaminya, bukan hamba masyarakatnya, bukan hamba pejabatnya. Tidak, dia betul-betul hamba Allah. Maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Inilah orang yang diridhoi oleh Allah karena dia melakukan perbuatan taat. Di dalam taat itu ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jangan berani-berani kita melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, sekecil apapun itu, dosa kecil apapun, maka di dalamnya adalah murkanya Allah. Wa khaba'a sukhtahu bi ma'siyatih, kata Rasulullah. Allah menyembunyikan marahnya di dalam perbuatan maksiat. Jadi kalau ada perbuatan dosa, walaupun dianggap kecil, jangan dianggap kecil, karena isinya tetap Allah marah. Allah marah, Allah sarik. Bahasa Jawanya apa? Kada ada orang Jawanya sini lah. Paham aja lah sampean lah, paham aja lah. Bahasa Banjar, bahasa Muntai lah. Jadi kalau pekerjaan itu salah, itu isinya Allah marah. Jangan berani-berani, kalau Allah marah bahaya kamu.
bahaya kamu. Jangan berani kita melakukan kemaksiatan karena isinya adalah marahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah, Allah wa khaba'a awliya'ahu fi khalqi. Allah menyembunyikan wali-walinya di tengah makhluknya yang banyak ini. Kada tahu kita nang mana nang wali Allah Ta'ala. Di sekian banyak ini Allah ada menyembunyikan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu nang duduk di tawing halat nang ini nang wali Allah Ta'ala. Ya kalau saya kan bisa nang duduk ini nang wala-walanya, cuma pina wali pinanya. Pak Haji Madia, pinanya pina wali nahap, padahal wala-wala bisa aja nang pina serusup nih itu walinya, nih itu nang apa nggak masturnya, nah nang mastur walinya Allah kada tahu. Jadi pian jilajan wani sarik lawan laki, kalau pina laki pian wali katulahan pian, kalau pina katulahan pian jadi pina nang kaituan laki itu kada ada harapan lain. Pina bakopiah, babaju, basurban, nang kaya guru gapar ni menyatai pina wali. Kada tanto lagi nang pina unyuk-unyuk tuh bisa wali itu. Buktinya nya anak binian wali gitu. Wali Allah Ta'ala dia. Ya Allah, wali Allah Ta'ala. Itu hadis Rasulullah. Allah menyembunyikan ridhonya dalam perbuatan taat, Allah menyembunyikan marahnya dalam perbuatan maksiat, Allah menyembunyikan wali-walinya di sekian banyak makhluknya. Oleh sebab itu kita harus husnudzon bil muslimin, baik sangka dengan orang muslim siapapun dia, mungkin dia wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang pina musti-musti ini bisa tabalik, bisa lain walinya Allah Ta'ala. Jangan berjahat sangka kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini mudahan kita tahu umpat cinta lawan Rasulullah, umpat Habib Ali aja kita. Habib Ali yang kita hauli ini sidin ini adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin kita ini kada dasa ujung kukunya cinta kepada Rasulullah, kisahnya aja kisah pina cinta pada amun diukur di tes lah, di tes COVID nih bisa COVID kan. Di tes cinta bujur juga sekalinya nol, kada ada kena cinta sekalinya sedikit-dikit kada ada. Negatif sekalinya. Kada kena cinta kita ini bisa. Nah jadi kita ini kada kena cinta, mudah kita berpingkut lawan orang nang cinta. Kalau Habib Ali luar biasa. Beliau banyak menceritakan dalam maulid yang kita baca tadi tentang pengenalan beliau kepada Rasulullah dan kecintaan beliau kepada Rasulullah. Karena orang cinta itu karena diawali dengan kenal. Semakin tinggi kenalnya, semakin cinta dia kepada orang. Kata orang Malaysia, tak kenal kalau tak cinta, tak cinta kalau tak kenal. Salah lah. Amun kada tahu, kada cinta. Amin itu bahasa Banjarnya sudah. Tak kenal maka tak cinta. Kada tahu kayak apa hendak cinta, tahu aja kada, apalagi cinta. Nah maka ma'rifah itulah dulu mengawali. Semakin tinggi ma'rifatnya semakin cinta. Makanya dalam berbahanu awaludin ma'rifatullah. Awal orang beragama itu mengenal Allah. Kenal. Semakin cinta kepada Allah. Begitu pula kepada Rasulullah. Kenali Rasulullah, kenali sifat-sifatnya, akhlaknya, perbuatannya, contoh-contoh tauladannya. Semakin mengenal, semakin mencinta. Habib Ali nang cinta itu tinggi karena cinta kenalnya tinggi juga. Ujar Habib Ali, huwa an-nur yahdil hairina diya'uhu, huwa an-nur yahdil hairina diya'uhu, wa fil hashri dhil
dhillul mursalin liwa'uhu. Ujar sidin, tahulah ikam Nabi Muhammad itu huwan nur, beliau itulah nur. Beliaulah nur, yahdil ha'irina diyauhu, orang-orang nang kebingungan, maka Rasulullah lah nang memberi petunjuk kepada orang-orang yang hairin. Yahdil hairin, memberi petunjuk kepada orang yang bingung. Bingung, banyak orang yang hidup ini bingung. Untuk apa aku diciptakan? Iya kan? Siapa yang menciptakan aku? Bingung aku. Abah kah, mama kah, kai kah, nini kan maulah aku. Iya kan? Siapa nang maulah aku? Banyak nang gak ada tahu. Padahal maka Rasulullah memberi petunjuk yang membuat kamu itu adalah Allah. Wallazi sawwarakum fi arhami ummahatikum, ialah Allah yang menciptakan bentuk rupa kamu di dalam rahim ibu kamu. Allah lah yang menciptakan seluruh semesta ini, termasuk kamu wahai manusia. Di dalam rahim ibu kamu, kamu diciptakan dari setetes air menjadi setetes darah, segumpal darah, segumpal daging, jadi manusia. Allah yang menciptakan kamu. Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang kebingungan. Siapa yang maulah aku nek? Ada tahu. Diberitahu oleh Nabi, dilajari oleh Nabi, diberi petunjuk oleh Nabi. Allah yang menciptakan kamu. Oh, lalu ma'rifah, Allah sang pencipta, aku adalah makhluk. Ma'rifah sudah dia. Bingung lagi, untuk apa aku diciptakan? Gesen apa aku diciptakan? Gesen berjalan kah? Mau kur kartak kah? Kaulu ka eler? Ya kah? Apakah aku diciptakan ini hanya untuk poya-poya kah hidup di dunia ini? Apakah aku ini diciptakan untuk sekehendak nafsuku kah? Diajari oleh Rasulullah, diberi petunjuk oleh Rasulullah. Orang yang bingung ini diberi petunjuk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ajaran Rasulullah, mengajarkan Al-Qur'an. Kata Allah, wahai manusia, kamu tidak diciptakan kecuali di hidup ini untuk beribadah, mengabdi kepada Allah sang pencipta kamu. Oh, tahu aku. Kenapa? Karena Rasulullah memberi petunjuk bagi kita yang bingung-bingung ini tadi. Ini tadi. Yahdil hairina diyauhu. Kita ini dulunya kada tahu apa-apa, bingung. Allah memberikan petunjuk melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwan nur yahdil hairina diyauhu. Wa fil hasyri dhillul mursalin liwa'uhu. Dan nanti di padang mahsyar, di padang mahsyar, wa fil hasyri, di padang mahsyar yang nanti orang kepanasan semuanya, yang menurut satu hadis adalah hanya qadramilin, sekadar 1 mil matahari di atas kepala kita. Tapi di saat itu dhillul mursalina liwa'uhu, bendera Nabi, panji-panji Nabi Muhammad lah yang menaungi seluruh rasul-rasul Allah, apalagi wali-wali Allah, apalagi manusia-manusia biasa. Tidak ada naungan kecuali naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Habib Ali. Jadi sidin tahu bener lawan Rasulullah, pinandu bener lawan Rasulullah, ma'rifah bener lawan Rasulullah. Allah sebetulnya kadada nang diharap di padang mahsyar kena mung kadap benaung di dalam panji-panjinya Nabi Muhammad. Rasul aja benaung di situ. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi siapapun benaung di dalam panji-panjinya Rasulullah. Wa fil hasyri dhillul mursalin liwa'uhu. Naungan para rasul adalah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apalagi ulama biasa, apalagi wali-wali aja. Rasul bernaung di situ, artinya tidak ada kenaungan kecuali naungan Rasulullah. La zilla illa zilluh. Kenaungan Allah satu aja naungan, yaitu benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ma'rifahnya Habib Ali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lagi diharap di akhirat lamun kada cager bepanas. Kemana benaung lah di hati mun hari panas pasti hendak mencari kenaungan, ya kan? Mandak motor gin hendak benaung, sepeda motor hendak benaung, apalagi orangnya makin yang mencari kenaungan, ya kan? Iyalah Cil. Nah, acil makinnya acil kada pun kepanasan hirang kan aja. Amun lalakian kada apa-apa panas, makin hirang makin manis. Jangan takutan hirang. Hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis. Satu bait daripada kalamnya Habib Ali itu ilmu dalamnya. Huwa an-nur yahdil hairin diya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalin liwa'uhu. Lalu Habib Ali cinta mati lawan Rasulullah. Ujar Habib Ali sini meneruskan di dalam bait syairnya ini, ya sayyidi qalbi bihubbika ba'ihun wa tarfiya ba'da dam'i tajri dima'uhu. Aya sayyidi qalbi bihubbika ba'ihun wa tarfiya ba'da dam'i tajri dima'uhu. Ujar Habib Ali, ya Rasulullah, ya Sayyidi, wahai penghuluku, wahai ikutanku, wahai Sayyidku, qalbi bihubbika ba'ihun, hati ulun ini wahai Rasulullah sangat cinta. Ba'ihun itu di atas lagi daripada hubbu. Hubbu ba'ihun, tinggi lagi daripada cinta. Karindangan ulun ini ya Rasulullah. Nengka itu jelas bahasa Banjarnya. Karindangan itu kan tinggi pada cinta. Aku cinta pan lawan nikam ya. Itu kan artinya biasa aja. Aku karindangan lawan nikam. Nah itu tuh maladup tuh. Geledupan hati geledup. Aku karindangan lawan nikam. Itu kan Rasulullah ulun karindangan lawan pian. Ujar Habib Ali, ya Sayyidi qalbi bihubbika ba'ihun wa turbiya ba'da dam'i tajri dima'uhu. Mata ulun ini ya Rasulullah setelah habis air mata mengalir menangis, maka darah keluar wahai Rasulullah. Ulun menangis sampai habis banyu mata, sampai darah nang keluar. Bisalah kita kayak itu. Bisalah. Menangis saja belum tentu kita bisa baca sholawat menangis, baca maulid menangis belum tentu kita bisa. Kalau bisa untung benar sudah itu. Ada juga sama iri-iri lawan Habib Ali. Baca sholawat, baca maulid, baca rawi menangis, keganangan Rasulullah, kecintaan, kesyauq dengan Rasulullah. Ada juga ngarannya denyut-denyut mahabbahnya itu kepada Rasulullah. Kalau Habib Ali, kata beliau, habis banyu mata ulun, darah yang keluar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun karindangan lawan pian, jatuh cinta ulun, kada ada batasnya ulun. Ulun menangis habis sampai banyu mata ulun darah ya Rasulullah. Ya Sayyidi, qalbi bihubbika ba'ihun wa tarfiya ma'taku ya Rasulullah ba'da dam'i tajri dima'uhu. Sesudah habis sering menangis, maka kadang-kadang darah yang keluar ya Rasulullah, kata beliau, wa tarfiya ba'da dam'i, dam'a itu air mata, tajri dima'uhu. Dima itu damun, darah. Darah mengalir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi qalbi bihubbika ba'ihun. Lalu beliau berdoa,
Faya Rabbi syarribni biru'yati sayyidi, Faya Rabbi syarribni biru'yati sayyidi. Ya Allah, muliakanlah aku ya Allah dengan bisa mataku melihat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau biru'yah, sekalipun hanya dalam mimpi. Ya Rabbi syarrifni biru'yati sayyidi wa ajlis sada qalbil kathiri sadauhu. Ya Rabbi, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, syarifni, muliakan ulun ya Allah, biru'yati sayyidi, ulun bisa melihat dengan sayyidi, penghulu ulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajlis soda, bersihkanlah ya Allah seluruh kotoran-kotoran qalbi yang ada di dalam hati ulun, karena kotornya hatilah kada bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak dosa di dalam hati kita lah sehingga kita tidak pernah bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada bisa bermimpi. Kenapa? Karena cerminnya kotor. Cerminnya kotor. Hatinya kotor sehingga tidak bisa kelihatan walaupun ada Rasulullah, karena cerminnya yang kotor. Coba biar berceramin, capit ceraminnya rigat kada binandu nang apa nih muhammadam mana aja, hidungnya kadada kah ajin, tulis kaningnya nih berot ke atas kah ke bawah kah ya kah, kada melihat. Kenapa? Cerminnya kotor. Begitulah kita ini, hati kita kotor, kada bisa melihat Rasulullah. Hati ini adalah mir'ah. Al-qalbu kal mir'ah. Hati seperti cermin. Di sana kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hatinya bersih. Maka beliau memohon, ya Allah, wa ajlis soda qalbi, bersihkanlah kotoran hatiku, al-katsiri sodau, yang sangat banyak, kata Habib Ali, kotorannya sangat banyak, tagarnya hatiku ini ya Allah, bersihkan supaya aku bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Habib Ali, luar biasa yang kita haul ini. Makanya beliau mengarang maulidnya sampai kawa kayak itu. Ujar sidin kecintaan kita nang kada bisa ini biar hendak nulis kada kakaruan tak tulis selambar gin coret pulang kada lawan. Amun kadar sudah hati nang ujar Habib Ali, jaka aku tarusakan aja, taruh saja buku maulid nih, kada cukup kertasnya menulis. Cuma jasidin pahasuna minni an umsika a'innatal aqlam fi hadzal maqam wa aqra assalam ala sayyidil anam. Nang bagus sudah aku stop aja gini jasidin, pahasuna minni an umsika a'innatal aqlam. Aku nang bagusnya saat ini sudah aku tahani aja, sudah kehendak pulpennya hendak terus menulis, tulis terus. Cuma aku tahan aja, cukup sampai di sini, ya kan. Pahasuna minni an umsika a'innatal aqlam. Maka nang bagus yang sedang sudah di sini aku tahan aja, tangan nang hendak mencoret, hendak menulis buku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya ilmu ma'rifah beliau kepada Rasulullah, seandainya ditulis ini terus kada seini aja. Makanya masih banyak kalam-kalamnya, sampai ada diwan Habib Abdullah Al-Habsyi kan, buku syairnya Gurulah. Nah itu kalam-kalam sih. Maka jasin nang bagus aku stop aja sudah. Pahasuna minni an umsika a'innatal aqlam fi hadzal maqam. Di tempat ini aku stop sudah. Lalu bagaimana wa aqra'as salam? Sekarang aku ingin membaca salam ala sayyidil anam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun beliau ada di Tarim, di Siwun, tetapi dari makam ini beliau seakan-akan berhadapan dengan Rasulullah, sehingga kalimahnya assalamu alayka.
Assalamualaikum itu kaf itu disebut kaf hadrat karena mukhatab, artinya mukhatab itu orangnya berhadapan, lain gaib. Kalau nya gaib itu orangnya di mana, geraknya di sana aja, itu jauh. Inya di mana, di sana jauh itu. Tapi engkau berhadapan, kamu berarti berhadapan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jar Habib Ali tahan aja, sudah stop aja. Nah itu tutup aja dengan ucapan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fabidzalika yasunul khatmu kama yasunut takdim. Nah dengan cara inilah aku bagus menutup buku maulid ini, sebagaimana aku tadi memulainya pun dengan bagus juga dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasuna minni fabidzalika yasunul khatmu kama yasunut takdim fa alaihi afdalus salati wat taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Tuntung sudah. Jadi diijazahkan nulun nih, padahal ada mustahab juga nah meijazahkan maulid nih. Sama aja lawan guru Saifur Rahman juga sama aja sudah, padahal lawan guru Saifur Rahman Imam ambil lawan Habib Umar, guru-guru di sana sama aja sudah. Jadi kalau ulun nih lah ambil nang sanad tertulis lawan guru Zaini, lawan guru Zaini. Guru Zaini ambil lawan Habib Anis Solo Alah Besi, Habib Ali, Habib Anis ambil lawan Abah Sidin, Habib Alwi. Habib Alwi ambil lawan Habib Abah Sidin, yaitu Habib Ali pengarang maulid. Nah itu sanadnya. Jadi ulun ambil Habib Faruk ambil dari guru Zaini, guru Zaini ambil dari Habib Anis, Habib Anis mengambil dari Abbasidin Habib Alwi, Habib Alwi mengambil daripada Abbasidin Habib Ali pengarang maulid. Nah, itu dia lewat situ. Nah, walaupun ulun pernah juga waktu ziarah Wali Songo dan singgah di Solo bertamu lawan Habib Anis dan minta ijazah maulid, disuruh sidin membaca maulid lawan Habib Fauzi juga berdua. Waktu ziarah orang banyak, orang berapa puluh, satu bis ziarah, pas bertamuan lawan almarhum Habib Anis masih sehat sidin di rumah di Solo. Nah lalu minta ijazah, suruh sidin baca ikra, baca ya alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhihi burhanu al-mamsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa azuma sya'nu khalaqal khalqa li hikmah wa dawa alaiha. Tuntung sebuting sudah sidin. Nah sudah diijazahkan, ada juga lewat situ, tapi nang berib nang baik, nah lewat guru Zaini, guru Zaini ke Habib Anis dan Abbas Sidin. Itulah nang ulun ada berisi riwayat rawi ataupun sanad daripada maulid Simtud Duror. Nah jadi malam ini diijazahkan lawan nang hadir di sini barataan. Nah, gitu salah khilaf ampun maaf barataan. Mudah-mudahan kita tak umpat lawan Habib Ali Sidin tadi luar biasa. Kita sudah membaca, kita kadada menangisnya aja, kita kadada apalagi sampai keluar air mata lah makinnya gitu. Jadi kita umpat Sidin kada kawas sekelas Sidin mahabbah barang lawan Sidin, ya kan? Karena ada satu perkataan kun ma'allah wa illa fakun ma'aman ma'allah fa innahu yuwassiluka ilallah. Jadilah engkau kalau bisa menjadi orang yang ma'allah, ma'iyah serta Allah terus, artinya kada pernah terlepas dalam syuhud kamu, musyahadah kamu, selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa. Sampai wali Allah Ta'ala, seandainya aku lupa kepada Allah terfata'ain, sekejap mata kepada Allah, maka aku hukumkan diriku kafir zindik. Ujar orang nang sampai ke makam kada lupa lagi. Mun kita nenek jangan wani-wani mengaku kayak itu, makafiran kita lah, belum makamnya lagi kita ini Sidin. Amun aku lupa kepada Allah sekedar
sekedar sekejap mata aku kafir. Jangan main-main ini, kafiran nih. Tapi sidin makamnya di situ, halnya di situ. Sidin ulama-ulama yang sampai berkata seperti itu. Jadi kata-kata itu belum tentu baju kita bisa baju jenderal kita hansip. Karena kau itu jenderal yang kayak itu tadi, kelas-kelas berat orangnya, nang kada belupaan lagi. Mun kita nih haur kada ingat aja sambil baca selawat tuh ya tuh ingat nang lain. Kan kita nih tuh kan liwar lupanya tak. Kita nih ada orang yang ini tadi sampai kada belupaan lagi lawan Allah. Nah kayak itu juga lawan Rasulullah. Kayak itu juga orang yang toriknya mahabbah kepada Rasulullah, kayak itu juga. Ini kan musyahadah, ini ada musyahadah kepada Allah, ada musyahadah kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah tauhid itu kada lupa kepada Allah. Tapi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah di mana aja nya musyahadahnya kepada Rasulullah. Man dzakaraka faqad dzakarani, kata Allah dalam hadis qudsi, siapa menyebut nama engkau, mengingat engkau wahai Muhammad, sama aja mengingat aku. Nah itu makam itu tadi. Nah, maka kun ma'allah, kamu nang ma'allah, atau jadilah kamu nang ma'a Rasulullah, kada belupaan lawan Rasulullah. Wa illa lamun kada kawa apa nang kayak kita tadi kelas nang kada kawa kita nih kada kawa kita sambil membaca salawat aja bisa lupa ya lah. Ini kita nang kelas kada kawa mbang kayak apa nang bubuhan kita nang keramicikan ini bubuhan nang ayam berumahan nih kita lain ayam sarungan nih kita kayak apa ini kita nih. Wa illa fakun ma'aman ma'allah, umpat tika berkumpul mahabbah lawan orang nang ma'allah. Kita kada kawalan Habib Ali ma'a Rasulullahnya luar biasa sudah, maka kita umpat lawan Habib Ali aja. Fa innahu yuwassiluka ilallah, karena kena sidin bisa menyampaikan kita kepada Allah, berarti sidin menyampaikan kita kepada Rasulullah. Nah mudah-mudahan kita tak umpat di situ seperataan nenek kita nih kada ada apa-apanya, maka mudahan kita berkat mahawali Habib Ali, cinta lawan sidin, membaca maulid sidin di mana-mana, seberataan terkumpul laki-laki bini-bini umat Rasulullah dikumpulkan oleh Allah bersama zuriat Rasulullah sama Rasulullah di akhirat. Nah itulah harapan terakhir kita, husnul khotimah dan syafaat Rasulullah. Salah khilaf ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.